Halo, 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 sampurasun sobat Gevers. Kumaha, damang, wilujeng sumping di Jawa Barat, salah satu provinsi di Pulau Jawa yang menolak disama-samakan dengan etnis Jawa. Provinsi tempatnya para orang Sunda bermukim, tempat kepercayaan Sunda wiwitan, tempat menyantap karedok, atau tempat para mojang periangan yang gelis pisan. Jawa Barat, bumi parayangan yang akan kita telusuri kali ini bersama-sama hanya dalam waktu beberapa menit ke depan. Halo semuanya, selamat datang dalam pembelajaran Geografi Regional Indonesia yang akan membahas keunikan Provinsi Jawa Barat. Dalam video ini kita akan menjelajahi setiap sudut Jawa Barat melalui 10 konsep geografi yang akan memberikan pemahaman mendalam tentang karakteristik dan dinamika wilayah ini. Jawa Barat merupakan provinsi yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan DKI Jakarta dan Banten di sebelah barat, Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur, dan Samudra Hindia di selatan. Dengan luas wilayah 37.087,92 km persegi. Jawa Barat terbagi menjadi 27 kabupaten atau kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Bandung sebagai ibu kota provinsi menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. Kota ini dikenal dengan julukan Paris van Java karena keindahan dan modernitasnya sejak zaman kolonial Belanda. Kumaha, udah ada bayangan kan tentang Provinsi Jawa Barat? Nah, sekarang kita akan membahas 10 konsep geografi yang ada pada Provinsi Jawa Barat. Untuk konsep yang pertama, kita akan membahas konsep lokasi. Nah, Jawa Barat memiliki posisi yang sangat strategis dalam peta Indonesia. Secara astronomis, provinsi ini terbentang pada 5 derajat 50 menit sampai 7 derajat 50 menit lintang selatan dan 104 derajat 48 menit sampai 108 derajat 48 menit bujur timur. Posisi ini menempatkan Jawa Barat pada iklim tropis dengan 2 musim, yaitu kemarau dan hujan. Lokasi relatif Jawa Barat sangat menguntungkan karena berbatasan langsung dengan DKI Jakarta di barat laut. Ini seperti memiliki tetangga yang merupakan pusat bisnis besar, memberikan peluang ekonomi yang luar biasa. Di sebelah timur, perbatasan dengan Jawa Tengah menciptakan koridor ekonomi yang vital, terdiri dari ramainya jalur pantura yang tak pernah sepi oleh truk-truk pengangkut barang. Untuk konsep yang kedua adalah konsep jarak. Jarak dalam konteks Jawa Barat memainkan peran krusial dalam perkembangan wilayah. Mari kita ambil contoh koridor Jakarta-Bandung. Sebelum pembangunan tol Cipularang, perjalanan Jakarta-Bandung bisa memakan waktu 5-6 jam melalui Puncak atau Purwakarta. Sejak beroperasinya tol ini pada 2005, waktu tempuh menjadi hanya 2-3 jam. Perubahan ini secara dramatis mengubah pola interaksi kedua kota. Dampaknya terlihat jelas di kota Purwakarta yang terletak di tengah koridor kota ini. Nah, dari kota yang sebelumnya hanya dilewati, Purwakarta kini berkembang menjadi kota industri dan destinasi wisata kuliner. Factory outlet di sepanjang Jalan Cimahi hingga Bandung bermunculan, memanfaatkan jarak yang kini lebih mudah ditempuh wisatawan dari berbagai kota. Konsep jarak juga mempengaruhi harga properti. Contoh misalnya di kota Depok, harga rumah di kawasan yang berjarak 5 menit dari stasiun kereta bisa 2 kali lipat dibandingkan rumah serupa yang berjarak 30 menit. Ini menunjukkan bagaimana jarak ke fasilitas transportasi publik sangat mempengaruhi nilai ekonomi suatu lokasi. Untuk konsep yang ketiga adalah konsep keterjangkauan. Keterjangkauan di Jawa Barat menunjukkan variasi yang menarik antara wilayah utara dan selatan. Mari kita telusuri Bandung Raya sebagai contoh. Di pusat kota, Anda bisa dengan mudah mencapai berbagai tempat dengan angkot, bus, atau taksi online. Namun, cobalah mengunjungi Desa Cisanti di kawasan Gunung Wayang, sumber mata air Citarum. Meskipun jaraknya hanya 50 km dari pusat Bandung, perjalanan bisa memakan waktu 2,5 jam karena kondisi jalan yang mendaki dan berliku. Keterjangkauan digital juga menunjukkan kesenjangan serupa. Di kawasan urban seperti Kota Bekasi, jaringan 5G sudah tersedia dan fiber optik
masuk hingga kompleks perumahan. Sementara di beberapa desa di Kabupaten Garut Selatan, isinya telepon seluler masih susah didapat, apalagi internet broadband. Bandara Internasional Kertajati di Majalengka adalah contoh menarik tentang paradoks keterjangkauan. Meski dibangun dengan teknologi modern, bandara ini sempat sepi penumpang karena akses dari kota-kota besar sekitar masih terbatas. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur modern saja tidak cukup untuk mempertimbangkan aspek keterjangkauan secara keseluruhan. Untuk konsep yang keempat adalah konsep pola. Konsep pola dalam geografi mengacu pada susunan atau persebaran fenomena yang bersifat khas di permukaan bumi. Di Provinsi Jawa Barat, konsep pola dapat dilihat dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah pola permukiman. Permukiman penduduk di Jawa Barat umumnya mengikuti pola pembanjang atau linear di sepanjang jalan dan sungai, terutama di daerah perkotaan seperti Bandung, Bogor, dan Bekasi. Di kawasan perdesaan, terutama di daerah pegunungan seperti Garut dan Cianjur, pola permukiman cenderung mengelompok atau cluster mengikuti kontur tanah. Kemudian ada pola penggunaan lahan. Wilayah utara Jawa Barat seperti Karawang, Subang, Indramayu didominasi oleh persawahan yang luas dan teratur. Kawasan tengah dan selatan memiliki pola penggunaan lahan yang lebih beragam dengan kombinasi pertanian, perkebunan, dan hutan. Kemudian ada pola jaringan transportasi. Jaringan jalan utama membentuk pola radial yang berpusat di Bandung sebagai ibu kota provinsi. Jalur kereta api membentuk pola linear yang menghubungkan kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Cirebon. Kemudian ada pola aliran sungai. Sungai-sungai di Jawa Barat membentuk pola dendritik atau menyerupai cabang pohon. Contohnya adalah sistem aliran Sungai Citarum yang mengalir dari selatan ke utara. Kemudian ada pola persebaran industri. Kawasan industri terkonsentrasi membentuk pola mengelompok di sekitar Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Pola ini terbentuk karena kedekatan dengan jarak Jakarta dan akses transportasi yang baik. Yang kelima adalah konsep morfologi. Morfologi Jawa Barat seperti lukisan alam yang dramatis. Dimulai dari utara, kita menemui dataran aluvial Pantura yang luas dan datar, terbentuk dari endapan sungai-sungai besar selama ribuan tahun. Kawasan ini adalah lumbung padi nasional dengan Karawang dan Indramayu sebagai produsen utamanya. Bergerak ke tengah, landscape berubah drastis menjadi pegunungan vulkanik. Gunung Gede Pangrango dengan puncak kembarnya yang mencapai 3019 mdpl menjulang megah. Di lerengnya akan menemukan kebun teh yang membentang hijau seperti di puncak dan Pangalangan. Suhu sejuk dan curah hujan tinggi menciptakan kondisi ideal untuk perkebunan. Kemudian ada Tangkuban Parahu di utara Bandung, adalah contoh unik untuk morfologi vulkanik. Bentuknya yang menyerupai perahu terbalik bukan hanya melahirkan legenda sang kuryang, tapi juga mempengaruhi pola pemanfaatan lahan di sekitarnya. Kawah yang masih aktif menghasilkan material vulkanik yang menyuburkan tanah, mendukung pertanian sayuran di Lembang. Yang keenam adalah konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi di Jawa Barat merupakan fenomena pemusatan atau pengelompokan berbagai kegiatan dan fasilitas di suatu wilayah. Dalam konteks Jawa Barat, aglomerasi terjadi dalam berbagai bentuk yang saling terkait dan mempengaruhi perkembangan wilayah. Aglomerasi perkotaan terlihat jelas di kawasan metropolitan Bandung Raya yang mencakup kota Bandung, Cimahi, dan wilayah sekitarnya, serta di kawasan Bodebek atau Bogor, Depok, Bekasi yang merupakan bagian dari megapolitan Jabodetabek. Di wilayah-wilayah ini terjadi penggabungan fungsi perkotaan dan aktivitas ekonomi yang menciptakan pusat pertumbuhan yang dinamis. Dari segi industri, aglomerasi terbentuk di kawasan Bekasi, Karawang, Purwakarta. Kawasan ini memiliki keuntungan lokasi karena dekat dengan Jakarta, didukung infrastruktur yang memadai dan ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Kondisi ini menarik berbagai industri pendukung dan jasa terkait untuk berkembang di sekitarnya. Bandung sebagai kota pendidikan menunjukkan bentuk aglomerasi pendidikan yang khas. Keberadaan banyak perguruan tinggi mendorong berkembangnya berbagai fasilitas pendukung seperti asrama, kafe, dan toko buku yang menciptakan ekosistem pendidikan dan riset yang komprehensif. Dalam sektor perdagangan, aglomerasi juga terlihat pada pusat-pusat perdagangan tekstil di Bandung seperti kawasan Pasar Baru dan Cihampelas, serta kawasan grosir dan retail di kota-kota besar lainnya. Pengelompokan ini membentuk klaster ekonomi yang saling mendukung dan memperkuat satu sama lain.
Konsep yang ketujuh adalah konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan atau utilitas di Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan manfaat suatu wilayah atau tempat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di Jawa Barat, konsep ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan wilayah. Nilai kegunaan pariwisata terdapat di kawasan pegunungan seperti Puncak Bogor dan Lembang untuk wisata alam, serta Pangandaran untuk wisata bahari. Sektor pertanian memiliki juga nilai kegunaan tinggi di dataran rendah utara seperti Karawang, Subang, dan Indramayu yang sebagai lumbung padi, sementara kawasan pegunungan bermanfaat untuk perkebunan teh dan sayuran. Nah, Kota Bandung memiliki nilai kegunaan juga yang beragam sebagai pusat pendidikan, mode, dan kuliner. Kawasan industri di Bekasi, Karawang, Purwakarta juga memiliki nilai tinggi untuk ekonomi dan lapangan kerja. Sumber daya alam seperti mata air panas dan Ciater memiliki nilai kegunaan untuk wisata kesehatan, sedangkan hutan pegunungan penting untuk ekologi. Posisi strategis Jawa Barat ini memberikan nilai kegunaan transportasi dan logistik melalui pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi darat. Nah, dari segi budaya, situs bersejarah dan sentra kerajinan tradisional memiliki nilai kegunaan untuk pelestarian dan pengembangan budaya. Konsep interaksi atau interdependensi. Interaksi di Jawa Barat terjadi dalam berbagai skala dan bentuk. Sistem das Citarum adalah contoh kompleks interaksi alam dan manusia. Bermula dari mata air Gunung Gaya, sungai ini mengalir melewati Bandung, menggerakkan turbin PLTA Saguling dan Cirata, mengairi ribuan hektar sawah, hingga akhirnya bermuara di Karawang. Setiap aktivitas di hulu mempengaruhi kehidupan yang ada di hilir. Interaksi ekonomi terlihat jelas dalam rantai pasok industri tekstil, dimulai dari pabrik benang di Majalaya, berlanjut ke industri tenun di Bandung, kemudian ke konveksi di Cimahi, dan berakhir di distribution outlet sepanjang Jalan Riau Bandung. Setiap mata rantai saling bergantung dan mendukung. Dalam konteks sosial budaya, interaksi antara Bandung dan Jakarta menciptakan dinamika yang unik. Akhir pekan di Bandung diwarnai wisatawan Jakarta yang mencari kuliner dan fashion, sementara di hari kerja ribuan profesional Bandung bekerja di Jakarta. Nah, interaksi ini membentuk karakteristik budaya urban yang khas. Yang kesembilan adalah konsep diferensiasi area. Diferensiasi area di Jawa Barat menciptakan mozaik budaya dan ekonomi yang kaya. Periangan dengan Bandung sebagai pusatnya memiliki karakter urban modern namun tetap kental dengan budaya Sunda. Ini terlihat dari popularitas musik Sunda kontemporer, fashion, kuliner, tradisional modern, dan industri kreatif yang mengadaptasi motif tradisional. Sedangkan di Cirebon menunjukkan karakter yang berbeda. Kota ini adalah pertemuan budaya Sunda, Jawa, dan pesisir. Pengaruh ini terlihat dari kuliner yang kaya rempah, batik dengan motif mega bendung yang unik, dan tradisi keraton yang masih hidup. Pelabuhan Cirebon yang historis membentuk karakter masyarakat yang lebih kosmopolitan. Keunikan tersendiri, wilayah utara berkembang sebagai kawasan wisata pegunungan dengan geopark Ciletuh sebagai primadonanya. Sementara bagian selatan terkenal dengan pantai-pantai selfie yang mendatangkan turis mancanegara. Perbedaan karakteristik ini mempengaruhi pola ekonomi dan budaya masyarakatnya. Untuk konsep yang terakhir adalah konsep keterkaitan antar ruang. Keterkaitan keruangan di Jawa Barat menciptakan sistem yang kompleks dan saling mempengaruhi. Mari kita ambil contoh misalnya kawasan Puncak di Bogor. Alih fungsi lahan di kawasan ini dari hutan menjadi villa dan perhotelan tidak hanya mempengaruhi keseimbangan ekologis lokal, tapi juga berkontribusi pada banjir di Jakarta saat musim hujan. Nah, pembangunan pelabuhan juga di Patimban di Subang menciptakan keterkaitan keruangan baru. Kehadiran pelabuhan ini memicu pembangunan kawasan industri baru, mendorong perbaikan infrastruktur transportasi, dan mengubah orientasi ekonomi kawasan sekitar dari pertanian menjadi industri dan logistik. Keterkaitan keruangan juga terlihat dalam sistem pangan sayuran dari Garut dan Cianjur. Tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga menyuplai pasar-pasar di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya. Ketika jalur transportasi ke Jakarta tersendat, dampaknya terasa hingga ke tingkat petani. Ini menunjukkan bagaimana keterkaitan keruangan mempengaruhi kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Potensi Jawa Barat memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Di sektor pertanian, Jawa Barat dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional dengan area pertanian yang luas, terutama di wilayah Karawang, Indramayu, dan Cirebon. Dalam bidang pertambangan, Jawa Barat memiliki cadangan mineral non-logam seperti pasir dan batu yang berlimpah di kawasan Gunung Galunggung dan Gunung Butur.
Kemudian untuk sektor perikanan, Jawa Barat juga didukung oleh garis pantai yang panjang di pesisir utara, mencakup wilayah Indramayu, Cirebon, dan Subang yang kaya akan hasil laut. Kemudian untuk sumber daya kehutanan, Jawa Barat juga tersebar di kawasan pegunungan dengan hutan lindung yang masih terjaga, termasuk Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan Taman Nasional Galunggung Halimun Salak. Kemudian provinsi ini juga dianugerahi sumber daya air yang melimpah dengan adanya waduk-waduk besar seperti Jatiluhur, Cirata, dan Saguling yang berfungsi sebagai sumber irigasi, pembangkit listrik, dan pengendalian banjir. Mata air pegunungan yang tersebar di berbagai wilayah ini menyediakan air bersih bagi jutaan penduduk. Di bidang pariwisata alam, Jawa Barat juga menawarkan destinasi yang menakjubkan seperti Kawah Putih di Ciwidey dengan pemandangan danau kawahnya yang unik, Pantai Pangandaran yang terkenal dengan keindahan alamnya, kemudian Geopark Ciletu yang menjanjikan formasi batuan dan tebing yang spektakuler, kemudian serta The Green Canyon dengan aliran sungai di antara tebing-tebing karstnya yang mempesona. Keberagaman sumber daya alam ini didukung oleh kondisi geografi Jawa Barat yang istimewa dengan tanah yang subur, kemudian akibat aktivitas vulkanik, iklim yang mendukung, berbagai jenis pertanian, serta topografi yang bervariasi dari wilayah pesisir hingga pegunungan. Semua potensi ini menjadi modal penting bagi pembangunan ekonomi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Untuk pemahaman mendalam tentang 10 konsep geografi ini, semoga membantu kita melihat Jawa Barat sebagai sistem yang kompleks dan dinamis. Setiap konsep tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait, membentuk karakteristik unik di wilayah ini. Tantangan pembangunan Jawa Barat ke depan adalah bagaimana mengoptimalkan potensi yang ada sambil menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian dari saya mengenai pemaparan tentang Provinsi Jawa Barat dalam 10 konsep geografi. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa lagi.